Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film Sakayang 2. Kembali kita akan melanjutkan serial The Walking Dead season 6 di episode yang ke-10, dimana pada episode sebelumnya mereka berhasil mempertahankan Alexandria dengan menghabisi ribuan zombie meski harganya sangat mahal dengan mengorbankan Jesse sang mamah muda. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja dan enjoy the movie. Pada episode 10 ini berkisah sekitar 2 bulan sejak insiden rubuhnya benteng Alexandria, dan kini putrinya Shane yaitu Judith sudah beranjak balita. Di tengah persiapan looting, Mission yang datang memberitahu jika persediaan odol kita sudah habis. Ia pun tidak ingin giginya kembali berkerak dan menghitam seperti dulu. And thank you. Sementara di luar bisa kita lihat Alexandria mulai diperluas sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian, Rick dan Daryl yang akan pergi meluting diberitahu Eugene jika menurut perkiraannya ada sebuah gudang gandum yang belum terjamah. Ia pun menduga jika di sana terdapat beberapa persediaan yang bisa diambil. Food, maybe some people. Maybe you're gonna find nobody. Di perjalanan, Rick yang merasa gabut kembali teringat dengan musik yang selalu ia putar bersama Shane. Astro, when I take a ride in my car, it sounds like action back. Kembali ke camp, Mission yang kebagian berjaga langsung heran saat melihat Spencer pergi ke hutan sambil membawa sekop. Dirasa ada sesuatu, Mission pun berniat mengikutinya. Sementara di sisi lain, Neng Enid yang glowing dihampiri Maggie, di mana Maggie ingin mengucapkan terima kasih karena Enid sudah membawa Glenn kembali ke camp dan berusaha menyelamatkan dirinya ketika terjebak kawanan zombie. Tak cuma itu, kini Maggie sudah menganggap Enid sebagai adiknya sendiri. Kembali pada Spencer yang sedang apruk-aprukan. Takut Spencer melakukan hal bodoh lagi, Mission pun menanyakan tujuannya apruk-aprukan keruyuk sendirian. Namun Spencer hanya beralasan jika dirinya ingin menikmati suasana hutan. Hingga saat Spencer akan melanjutkan perjalanan, Mission yang khawatir pun memutuskan untuk ikut. I mean, we can't read what they wrote, but... Sementara di sisi lain, Enid pun heran dengan Carl yang mengajaknya ngapruk ke hutan. Karena kalau mau mojok, mending di rumah saja kan ada kasur. Namun Carl beralasan jika ia hanya merasa bosan dan ingin jalan-jalan. Sesaat kemudian, dikira mau gabrut lestari, ternyata Carl hanya mengajak Enid membaca komik di hutan. Hingga di tengah kedekatan mereka, tiba-tiba Carl heran saat melihat Mission dan Spencer apruk-aprukan di tengah hutan. Seakan mengetahui Spencer mencari sesuatu, Carl langsung mengajak Enid untuk ikut mencari. Dirasa zombie ini yang Spencer cari, Carl pun berusaha memancingnya. Dirasa berbahaya, Enid berusaha untuk menghabisinya namun ditahan oleh Carl. Go home. No. Enid. Di tengah ketegangan, Carl meminta Enid untuk kembali ke camp duluan sementara ia akan menangani hal ini. Why are you still here? Kembali pada Mission, ia pun mengajak Spencer untuk kembali ke camp. Namun Spencer tetap menolak sebelum ia menemukan apa yang ia cari. Hingga di tengah perdebatan, tiba-tiba Mission heran saat melihat Carl memancing sesosok zombie. Thought I did. Oh, rupanya yang Spencer cari adalah zombie ibunya sendiri. Di tengah kesedihan, Spencer berniat untuk menghabisinya. Lantas Spencer berkata jika ia ingin memberikan pemakaman yang layak untuk ibunya ini.
Setelah menguburkan ibunya, Spencer memberitahu jika ia mendapat pesan yang dititipkan ibunya pada Rick, di mana Deanna meminta dirinya untuk tidak melulu menjadi beban dan bisa berguna bagi pembangunan Alexandria. Mendengar hal itu, Mission pun meyakinkan Spencer jika lu pasti mampu. Lantas ia pun mengajak Spencer untuk kembali ke camp. Kembali pada Rick, setibanya di gudang yang ditunjukkan Eugene, mereka pun bergegas mengeceknya. Rejeki nomplok, mereka pun senang saat menemukan segambreng sembako dalam mobil box. Tak ingin membuang waktu, mereka langsung membawanya dan bergegas mencari lutingan lain. Singkat waktu, setibanya di pom ini, mereka yang menemukan mesin makanan tidak ingin melewatkannya. Sontak mereka pun kaget saat tiba-tiba muncul seorang pria misterius. Lantas pria ini beralasan jika ada gerombolan zombie yang mengarah ke tempat ini. Namun tak ingin membuat masalah, pria ini pun pamit pergi. Di tengah rasa penasaran, Rick pun menanyakan namanya. Lantas pria ini memberitahu jika gue bernama Paul, atau teman-temannya biasa menyebut dirinya sebagai Jesus. Kill. Sorry, gotta run. His beard was trimmed. Firecrackers. Sorry. Sungguh apes, seluruh sembako pun lenyap setelah mereka digoblok-goblokin Paul. This was a special request from the doctor. She saved Carl's life. Singkat waktu, mereka yang tidak redo seluruh sembakonya digondol Paul berusaha mengejarnya. Lantas Daryl yang jago dalam trekking kembali mengajak Rick untuk bergegas. Beberapa saat kemudian, mereka pun senang saat mobil sembako mengalami ban gembos. Dan kini, mereka bersiap untuk menyergap Paul. Hold still. Sungguh GG, dengan kemampuan bertarungnya, Paul bisa memberikan perlawanan pada Rick dan Daryl, meski akhirnya harus terpojok juga. Lantas Rick meminta Paul untuk memberikan kunci mobilnya. Setelah mengikat Paul, mereka pun bergegas untuk mencari lutingan di tempat lain. Still is today. Sesaat kemudian, Rick pun heran dengan suara gedebruk di atas mobil. Bagaikan ninja, secepat itu Paul bisa melepaskan diri dan nangkel di mobil mereka. Pusing dengan Paul yang licin, mereka pun terbawa emosi dan berusaha menangkapnya. Came to a conclusion. Sungguh mubazir, lutingan mereka pun harus lenyap setelah mobilnya mubui dan tenggelam ke dalam sungai. Dirasa hari ini cukup melelahkan, mereka pun sepakat untuk pulang sekaligus membawa Paul yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Singkat waktu, Carl yang sedang nongki bersama Judith terlihat dihampiri Mission. Lantas Mission menanyakan alasan Carl melakukan tindakan berbahaya dengan menggiring zombie Deanna, di mana seharusnya Carl langsung menghabisinya saja. Namun Carl berkata jika ia tidak berhak melakukannya karena yang berhak melakukannya adalah Spencer atau Mission yang sangat dekat dengan Deanna. Mendengar hal itu, Mission pun seketika terharu.
Who's this? Come on, man, it's heavy. Lay on bed. All right, take a look at him. Setelah mengurung dan mengikatnya dengan ketat, mereka pun berniat untuk membiarkan Paul siuman terlebih dulu dan memberikan pesan pada Paul untuk tidak macam-macam. Melihat Rick yang sudah pulang, Michonne pun menanyakan pengalamannya hari ini. Namun Rick yang lelah tidak ingin membahasnya. Lantas Rick langsung memberikan permen boom sebagai ganti dirinya tidak menemukan odol. Oh my god! Sungguh miris. Setelah kehilangan Jessie sang mamah muda glowing, kini Rick memilih Michonne untuk mengurut cacingnya. Jelas saja Michonne hejo, terlebih Rick sepertinya memiliki stamina dan cacing yang sangat kuat. Rick, wake up. Setelah gabrut 7 ronde, mereka yang kelelahan pun kaget saat Paul tiba-tiba berada di kamarnya. Lalu seperti apa kisah selanjutnya? Dan siapakah Paul atau Jesus ini sebenarnya? Nantikan terus hanya di Alur Cerita Film Sekahayang 2.